Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan sana kita, tauladan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah petang hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yakin, bab yakin dan tawakal. Kalau dibikin sama-sama saya halaman 115 hadis ke 78 atau hadis keempat dari bab ini. Dimulai dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulul jannah, kata Nabi begitu, akan masuk surga aqwamun, orang-orang satu kaum yang afidatuhum, tipe orang yang masuk surga itu hati mereka, afidah mereka itu hati mereka mislu, seperti afidatit tayr, seperti hatinya burung. Unik. Jadi orang yang masuk surga itu salah satu tandanya, atau orang yang belum punya dosa, mereka hatinya seperti burung. Dan Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kenapa seperti burung? Karena burung ini salah satu makhluk yang tawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa burung ini adalah hewan yang dia lembut, hatinya lembut. Makanya kalau kita lihat anak bayi itu tampangnya hampir semuanya kayak burung, kayak burung. Saya kalau anak saya waktu kecil di bawah setahun sekian bulan, tampangnya kayak kuliti gitu ya, kayak burung semua. Karena mereka belum punya dosa. Dan anak kecil sangat tawakal, anak bayi ini sangat tawakal sama Allah. Mereka nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, tawakal, menjalankan semua urusannya kepada Allah. Bayi nggak pernah takut hidup. Ada masalah dia tinggal nangis. Dapat orang tua yang baik, alhamdulillah. Orang tua yang tidak baik, ya sudah. Ini ketawakalan anak bayinya, anak kecil ini. Bahkan orang dewasa nggak berani hidup, tapi anak kecil ini berani. Karena mereka belum punya dosa, mereka masih tawakal penuh kepada Allah, dan di hati mereka seperti burung. Juga tentang pembahasan tentang burung ini ada di halaman 117 hadis 80 hadis ke-6. Ada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu, kata Ibnu Umar, dulu saya pernah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum, jika kalian tatawakkalun,
Bertawakal ala Allah. Kalian tawakal itu mewakilkan, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah saja. Kalian betul-betul tawakal kepada Allah. Haqqa tawakkuli, benar-benar tawakalnya yang hak, enggak ngeganggu Allah, maksudnya serahin total sama Allah. La razaqakum, kalian akan diberikan rezeki kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung ini dia salah satu hewan makhluk Allah, tabdu himasa, selalu bangun pagi. Tawakalnya kayak burung, tetap ikhtiar, memilih untuk berusaha sesuai dengan pilihan Allah. Kalau tetapkan tabdu himasa, pagi-pagi pergi pagi dalam keadaan perut kosong, wataruhu bilqana, dan kembali dalam keadaan kenyang. Lagi-lagi Allah Nabi contohkan orang yang tawakal itu seperti burung. Kemudian juga Nabi di hadis 78 menggambarkan bahwa penduduk surga itu hati mereka seperti burung, betul-betul total menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung ini setiap harinya ada yang jalan jauh, ada yang jalan dekat, terbang jauh. Kalau belum dapat ya akan pergi terus. Jadi nggak bakal pulang sebelum selesai tugasnya. Sama kayak kita. Manusia juga begitu, mestinya seperti tawakalnya benar-benar seperti burung. Bukan sedikit ketimpa sesuatu sudah ngeluh, sudah nyalahin Allah, sudah macam-macam. Allah janjikan sebagai Rasul Nabi, Allah akan berikan rezeki seperti burung. Pasti cukup. Kalau kita yakin pasti cukup, pasti. Karena kita dikasih sedikit, Allah tahu mungkin kita udah kebanyakan makan, kebanyakan, ya Allah suruh puasa dulu, dikurangin dulu. Nggak masalah, sebetulnya itu peraturan semua Allah yang tetapkan. Apa yang Allah berikan kita terima, itu tawakal. Kadang-kadang rezeki itu bukan karena capek. Banyak orang capek, rezekinya sedikit. Banyak orang yang nggak capek, rezekinya banyak, ya nggak pasti. Jadi tetap semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang sebetulnya sering dibahas. Ya, tawakal makna asli sebetulnya mewakilkan wakala, mewakilkan urusan kita kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Dan selanjutnya tawakal ini seperti Nabi, udah serahin total semua urusannya kepada Allah. Bahkan ketika mati pun hampir pasti, seperti sekarang penyakit COVID atau apapun, sepertinya hampir mati. Tapi kalau Allah belum suruh mati, nggak bakal mati. Itu tawakal namanya. Kita baca hadis yang kelima. An Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis balik lagi 115 nomor 79 atau hadis yang kelima kalau itu yang lain. Jabir cerita soal ini beliau, anak Ghaza, dulu dia pernah Ghazwah berperang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Balad Najdin, menuju ke Najd. Najd itu satu wilayah yang kalau kita lihat peta Arab ya, peta di peta Jazirah Arab. Nah, kalau di sudut ibu gimana ya? Nah, di sini ini kan di Mekah Madinah, di sini Afrika ya. Nah, di sudut sini di belah dua Jazirah Arab, sebelah sini namanya Najd, sebelah sini namanya Hijaz. Najd itu wilayah yang ada Kuwait, yang ada Dubai, Qatar, Doha, Abu Dhabi, itu Najd, Oman. Kalau yang wilayah di Mekah Madinah namanya Hijaz. Jadi Nabi pergi ke timur. Najd itu wilayah timurnya Mekah Madinah, timurnya Hijaz. Kalau Hijaz itu baratnya Najd, bolak-balik. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Dan ketika Rasulullah pulang,
Beliau ikut pulang bersama sahabat, sama tugasnya selesai. Fa'adrakathum al-qailah fi wadin katsiril ghidha. Kemudian beliau dan sahabat-sahabat tiba di sebuah qailah, sebuah lembah yang penuh dengan pohonnya banyak, al-ghidha, banyak durinya. Fanazala Rasulullah, kemudian Nabi tinggal di situ. Watafaqan nas yastazilluna bisyajar, dan sahabat-sahabat Nabi dan sahabat-sahabat cari pohon buat berteduh. Sudah selesai tugas ekspedisi peperangan Ghazwah, pulang di satu tempat yang masih dekat-dekat Najd. Di tengah padang pasir ada pohon-pohon, tapi pohonnya banyak durinya. Tapi paling enggak kalau di bawah pohon adem, kalau di tengah-tengah padang pasir panas. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samrah. Kemudian Rasulullah singgah di bawah pohon samurah namanya. Pohon yang durinya banyak durinya. Fa'allaqa biha sayfahu. Kemudian Nabi menggantungkan pedangnya di situ. Wa nimna naumatan. Nabi udah gantungin pedang, semua sahabat nyariin pohon buat berteduh, berpisah dikit-dikit, ya agak jauh dikit. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, ketika udah Nabi berteduh, sahabat-sahabat berteduh, kecapean habis perang istirahat, selesai udah menang. Kami kata Jabir, kami sahabat-sahabat tertidur. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami dipanggil. Sahabat-sahabatku kemari, datang sahabat. Wa idza indahu arabiyyun, ada orang Arab kuno, bukan Islam di sini, orang musyrik. Faqal inna hadza ikhtaratu alayya sayfi wa ana naim. Sesungguhnya orang ini tadi nih, ketika saya tidur dia menghunuskan pedangnya di leher saya. Pas tayqaztu, kemudian saya bangun. Wa fi yadihi sultan, dan di tangannya ada pedang terhunus siap membunuh saya, kata Nabi. Kemudian orang ini nanya, aku takutin Nabi, qal man yamna'uka minni, siapa yang menyelamatkan kamu dari saya? Ini orang ini bilang ke Nabi begitu. Ambil pakai pedang Nabi, pedang Nabi diambil, dihunuskan ke Nabi tidur, Nabi dibangunin. Siapa yang bisa mencegah saya dari kamu? Kata Nabi, ya, Nabi santai aja. Qultu Allah, Nabi bilang 3 kali. Ini kisahnya diringkas. Ketika Nabi bilang Allah, ini orang kebetulan pedangnya terlepas, Nabi ambil lagi, Nabi balikin. Ada satu cerita-cerita disebutin ini namanya Daksun, orang laki-laki ini. Kemudian ketika orang ini gemetar, pedangnya terlepas, Nabi ambil pedangnya tersebut, dibalikin. Sekarang kamu nolongin siapa? Ya nggak ada, kata dia. Kenapa? Ya dia nggak tawakal sama Allah. Ini maksudnya apa? Tawakalnya Nabi. Bagaimana tawakalnya Nabi kepada Allah? Siapa yang menghalangi kamu dari aku? Allah. Siapa yang menghalangi kita dari COVID? Ya Allah. Bukannya obat. Bukan. Kalau kena, ya alhamdulillah. Kena nggak apa-apa. Kita udah bahas seperti itu, tentang sabar, tentang sakit. Karena nggak apa-apa memang. Ya kalau ibu-ibu di sini santai, mungkin di tempat lain panik, nggak usah panik, biasa aja. Karena alhamdulillah dosa kita hapus banyak, lumayan. Tapi kalau Allah nggak ngizinin kena, nggak bakal kena. Jadi hadis disebutin nggak ada penularan penyakit. Nabi yang bilang, hadis sahih disebutkan, hadis Bukhari dan Muslim, nggak ada. Tidak ada penularan penyakit, nggak bisa nular, nggak bisa. Kenapa dia nular? Ya karena fisiknya lagi lemah. Bukan itu sih yang penting, izin Allah. Allah yang pengen dia sakit, Allah yang pengen orang tersebut sakit. Bismillah. Semua nggak ada yang bahaya, semua nggak ada yang manfaat kecuali atas izin Allah. Jadi pas sahabat datang, ini orang udah kalah, udah bengongin duduk, bengong udah kalah. Walam yu'aqibuhu wa jalasa, dan Nabi nggak menghukum dia. Nanti dijelasin di hadis-hadis 2 hadis setelahnya, ada 2 hadis.
Kita baca hadis yang baliknya 116. Dalam satu riwayat, tadi hadis tadi riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, tapi dijelaskan lagi kunna ma'a Rasulullah bi zati riqab. Dulu kami, kata Jabir, semoga Allah meridai beliau, pernah ikut Nabi dalam satu peperangan namanya Zat Riqab. Kenapa Zat Riqab? Riqab itu tambelan artinya, atau balutan. Disebut Zat Riqab karena waktu perang bendera kami, bendera kaum muslimin ditambel-tambel kainnya kayak tambelan. Ini ada tambelannya, bukan bendera utuh begitu, bukan tambel lagi. Ketika itu kaum muslimin masih sedikit penaklukannya, masih agak miskin. Atau ada yang banyak sahabat yang terluka kakinya, jadi mereka ngebalut kakinya dengan kain, dibalut dengan potongan kain. Makanya perang itu namanya Zatul Riqab, perang yang di perang itu banyak balutan di tubuh sahabat, tubuh Nabi. Bukan itu aja, sampai pancinya, bendera perangnya itu dijahit-jahit, tambal-tambal gitu. Fa'idha ataina ala syajaratil dhalilah. Kemudian kami dapat pohon yang sudah selesai perang, berenang, tidak Riqab, pulang ke Madinah. Di tengah jalan istirahat, capean. Kami berlindung di bawah pohonnya pohon yang dhalilah, pohon yang cukup buat naungan. Ini pohon yang paling gede di situ. Sahabat-sahabat ngalah, buat Nabi nih pohon yang paling bagus. Kita di pohon-pohon yang kecil nggak apa-apa. Yang penting Nabi berteduhnya di pohon yang paling rindang. Talaqnaha di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami meninggalkan pohon itu, yang kami siapin itu buat Nabi aja. Yang lain udah ngalah. Faja rajulun minal musyrikin, ya. Ada orang musyrik datang. Wa sayfu Rasulillah mu'allaq. Nabi diceritakan tadi, Nabi tertidur. Sebelum tidur Nabi gantung pedangnya di pohon. Fakhlar raqabu faqala takhafuni. Kemudian pedangnya diambil, dibunus ke Nabi. Kata dia, kamu takut ya sama saya? Ini orang kafir ini, orang musyrik ini takut-takutin Nabi. Kamu pasti takut sama saya. Jadi di lehernya tinggal disipinin dikit, kena. Bagi pedang zaman dulu tajam-tajam. Kalau kata Nabi, gelap saya nggak takut. Kalau faman yang menamuka minni, kok kamu nggak takut? Emang siapa yang bisa mencegah kamu dari pedang saya? Kalau kata Nabi, Allah. Udah di sini nggak takut. Kita penyakit masih jauh, miskin masih jauh, kita udah takut. Ini maksudnya masalah masih jauh. Ternyata masalah pertama kita, ujian pertama manusia ya ketakutan. Ayatnya suka dibaca bolak-balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum, dan akan kami uji kalian. Bisyai, sedikit dengan sedikit. Minal khauf, ujian pertama ketakutan. Ujian yang paling banyak ketakutan. Kita kaya, takut miskin. Belum miskin, belum udah takut duluan. Sehat, takut sakit, belum sakit. Takutnya yang bahaya. Nabi bilang, apa itu udah di sini gitu, tinggal tes sedikit udah meninggal gitu. Tapi nggak takut. Ini nggak perlu kita takutin. Ujian yang paling bahaya ternyata ketakutan. Dan kami uji kalian, Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? Begitulah. Bisyai minal khauf wal ju', yang kedua lapar. Kita lapar beneran, itu ujian. Kalau takut lapar, udah lapar takut lapar, dua ujian. Takutnya bahaya, udah sakit takut sakit, takut mati, bahaya, tambah bahaya, tambah nggak sembuh tambah nggak sehat, jiwa kita nggak sehat. Itu dia. Tapi udah begini, kalau dibilang mau meninggal, mau mati. Kamu takut sama saya? Enggak, tapi santai aja itu. Kalau tadi takut-takutin, oh ini covid, ini miskin, ini, jangan takut. Itu makanya sifat seorang mukmin itu tenang, ta'anni. Nabi pernah bilang, ta'anni minallah. Tenang itu dari Allah. Wal istijal minasyaiton, tergesa-gesa dari setan. Ada berita kita dengar
berita penyakit, berita apapun yang jelek-jelek, langsung ketakutan. Kalau yang benar ada berita, tenang aja dulu. Berita orang ngomong begini begitu, tenang aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi itu tadi. Ya, kalau kita tawakal sama Allah, kalau kita masih takut sama dunia, takut lapar, takut miskin, takut bokeh, takutnya doang nih. Nanti ujian keduanya nggak bakal lulus. Ujian pertama aja kalah. Ujian pertama ketakutan. Kalau kita nggak takut, ya kita belum tentu sakit. Kalau kita nggak takut, kita belum tentu miskin. Kalau kita nggak takut, belum tentu semua, belum pasti. Nggak apa-apa, sudah biasa aja. Ketika kita nggak takut, dikasih sakit, tambah santai, nggak apa-apa. Nggak takut, dikasih sakit, alhamdulillah lagi, luar biasa ya. Nggak nangis, nggak apa-apa. Karena nanti dibalas sama Allah, dibalas pahala yang baik. Sama sebaliknya, kalau ini lagi musim yang meninggal, banyak yang meninggal, pengumuman di masjid. Ya sebelum ada COVID juga pengumuman meninggal juga banyak, jadi itu biasa aja sih, biasa aja. Kalau memang penyakit itu ada, memang ada. Salah satu di zaman sekarang orang pada kebanyakan ya tawakal kita bisa hilang, iman kita bisa hilang kalau kita takut sama selain Allah. Ayat sebutin walladzina orang beriman lam yakhsha, mereka nggak takut illallah kecuali kepada kalau nggak Allah ya kita nggak takut. Kalau bukan perintah dari Allah kita nggak takut. Banyak orang Allah bilangin jangan, contoh, jangan ngomongin orang, apakah kamu suka bangkai saudaramu, kata Nabi. Tahukah kamu dengan gibah itu begini begitu, orang gibah cuma neraka. Kagak takut orang, Nabi bilang. Masih aja ngomongin orang, dia kagak takut. Kalau Allah yang bilangin, Allah yang takutin, dia kagak takut. Nabi yang takutin, dia kagak takut. Kalau TV yang takutin, dia takut. Kalau ini kebalik. Ya biasa-biasa aja. Kita hati-hati oke. Cuci tangan, kita nggak apa-apa cuci tangan. Wudhu, kita wudhu 5 kali minimal buat sholat. Orang Muslim, orang Islam nggak ada lagi. Belum sholat sunnah, belum mau makan cuci tangan. Orang Islam hobi cuci tangan itu biasa. Mereka baru aja orang nggak pernah sholat baru diajarin cuci tangan. Itu udah lulus dari dulu. Pelajaran cuci tangan itu udah lulus dari dulu. Masuk masjid, di rumah udah wudhu, di jalan belakang masuk masjid cuci tangan lagi, wudhu lagi, gitu kan? Nggak masalah. Jadi semua orang Islam masalah apapun nggak masalah. Apalagi orang tawakal itu adalah salah satu cabangnya iman. Iman cabangnya banyak, takut sama Allah, takwa, tawakal, roja, mengharap kepada Allah, khauf, macam-macam. Itu semua cabang-cabang iman. Kalau satunya kurang, ya imannya agak turun nanti. Di bawahnya dari Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya dijelaskan lagi hadisnya di bawahnya itu. Qala man yamna'uka minni. Udah diginiin Nabi di lehernya itu, tinggal diseset sedikit, dikit udah. Kalau pisau perang lah, pedang yang buat perang itu kesatu sedikit bisa luka, bisa terbelah dua. Man yamna'uka minni, siapa yang mencegah engkau dari aku? Kata Nabi Allah. Nabi bilang Allah, dia langsung fasaqata as-sayf min yadi. Dari orang musyrik ini pedangnya jatuh. Fa'akhadha Rasulullah. Tapi tenang santai, itu dia. Kalau ada masalah jangan pernah panik, jangan pernah bingung, jangan pernah galau, tenang. Kalau tenang masalah jadi gampang. Kalau panik masalah jadi susah, jadi sulit, jadi mahal, jadi susah ya pokoknya. Fa'akhadha Rasulullah as-sayf. Nabi bilang siapa ya? Dia udah gini. Siapa yang mencegah kamu dari saya? Kata Nabi Allah. Dia kemudian lepas. Pedangnya jatuh, Nabi ambil. Nabi balikin nih. Man yang tahu kami ini. Sekarang siapa yang mencegah kamu dari saya? Dia udah ketakutan. Nggak bisa ngomong. Tapi dia bilang sama Nabi, dia melas. Ini orang. Kun. Jadilah kamu khairan akhizin. Orang yang paling baik dalam memegang pedang. Orang yang paling baik memegang pedang, sampai kagak bunuh orang, masukin lagi. Kata dia, Nabi udah giniin,
lehernya, siapa yang menolong kamu? Ada orang ini, kata orang musyrik ini, jadilah kamu sebaik-baik pembawa pedang, pemegang pedang. Kepala kata Nabi, baik saya tawarkan, asyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan saya utusan Allah. Oh, disuruh masuk Islam, ini syahadat. Kata orang inilah, dia nggak mau masuk Islam, bandel, nggak mau masuk Islam. Walakin nih, akan tetapi saya juga, saya akan berjanji kepada anla uqatilah, saya tidak akan memerangi kamu. Jadi nanti kalau ada peperangan, kaum saya merangin Anda, saya nggak bakal ikut-ikutan. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka, dan saya nggak bakal bersama membantu orang-orang yang memerangi kamu. Fa khallasa sabilahu. Oh baik, ini orang ditawarin masuk Islam nggak mau, tapi dia janji dia nggak mau memerangi Nabi. Ya udah, begitu kamu pergi, tapi nggak bunuh dia. Fa'ata ashabahu, kemudian sahabat-sahabat mendatangi Nabi. Faqal, kemudian dia pulang. Nabi udah pulang, suruh pulang. Fa'ata ashabahu, dia datang ke teman-temannya. Faqala ji'tukum, saya telah datang tadi min indi khairin nas, dari sebaik-baik manusia. Orang kafir bilang Nabi manusia yang paling baik. Dia nggak bunuh saya, padahal saya berkalah ya. Menjadi Islam begitu, bukan kerjaan kita nakutin orang, membunuh orang, bukan kerjaan kita. Tapi intinya tadi di sini bahwa kalau kita tawakal, iman kita beneran sama Allah, tawakal kita beneran sama Allah, kita nggak bakal takut sama apa. Santai aja. Indah, semua hidup indah kalau kita nikmatin, baik, bagus, bahagia. Sakit bisa bahagia, orang Islam doang yang bisa sakit bahagia, luar biasa. Nggak ada orang sakit bahagia, orang Islam doang. Miskin, bokeh, bahagia, orang Islam pasti itu, pasti. Imannya tinggi. Nggak makan, alhamdulillah. Ustaz, ujian ini berat ya, miskin, bokeh, nggak makan. Udah diganjal belum batu perut kita? Nah, bisa sahabat-sahabat diganjal. Kalau kita belum pernah diganjal batu, jangan ngeluh, jangan cengeng gitu. Kita belum ada apa-apanya sama Nabi, sama sahabat-sahabat Nabi, sama istri-istri Nabi, sama istri-istri sahabat, nggak ada apa-apanya. Sekarang termasuk saya COVID begini, katanya kurang gini begitu, masih gemuk juga, nyantai ya. Maksudnya, ini yang disedihin apa gitu. Kalau melihat Nabi, sahabat-sahabat, mereka emang kalau miskin, Allah uji beneran. Pokoknya beneran nggak punya apa-apa, nggak bisa makan apa-apa. Aisyah punya korma dua butir. Oh tiga butir. Datang ibu-ibu tamu, bawa anaknya dua, anak kecil. Bingung, nggak punya makanan. Kalau kita kan tinggal beli, tinggal ngutang sama tetangga. Ini kagak, dikasih anaknya satu, anak yang kedua dikasih satu, ibunya dikasih satu. Tuan rumahnya nggak makan, cuman masa segitu doang makannya gitu. Kita nggak bisa bayangin istri Nabi, wanita mulia, biasa aja dikasih ujian kayak gitu. Kita masih bisa makan, Indomie masih setengah dus, udah pusing. Biasa aja maksudnya, biasa aja maksudnya. Nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Justru kalau di hadis kita pelajarin, sejelek-jelek tempat penampungan adalah lambung kalian, lambung. Kita masukin banyak malah sakit, kalau masukin sedikit malah sehat, aneh kan? Jadi perut itu bukan diisi yang banyak, dia yang sehat, dia yang enggak malah sakit-sakitan. Makanya sahabat pada sehat dulu ya, makan sedikit, ganjol batu, kalau perang menangan, ibadahnya kuat, itu makannya banyak, ibadahnya lemes, nantinya malas, luar biasa zaman kita, luar biasa. Udah gitu banyak keluhnya. Ustaz, saya kalau hijrah ujiannya banyak banget. Banyak banget tuh gemuk gitu. Yang ngomong yang banyak gemuk ini kan kocak, ini yang diuji apanya gitu. Jadi ini apa ya zaman sekarang. Jadi kita kadang-kadang kalau kita belajar kita malu sama Allah. Kita belum ada apa-apanya. Kita belum ada apa-apanya. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Itu ujian biasa. Takutan, kelaparan, lapar, tetap sehat kalau orang sim minal amwal, kurang harta, kurang duit, ujian juga ya nggak apa-apa. Kalau kita senyum, bahagia, indah itu, alhamdulillah. Jangan lagi bokeh, jadi rajin ngaji, zikir dulu,
Kita kalau nggak punya duit kan ingat Allah dulu. Zikir ya Allah, ingat doa, minta ke masjid ikut ngaji. Kalau punya duit piknik, foya-foya, beli barang yang mubazir, jadi dosa. Dosa itu dosa. Baju udah ada selemari, beli lagi 3 lagi, nggak pakai. Ini maksudnya contoh, buang duit. Kalau Allah kasih bokeh, pahalanya banyak. Kalau kasih duit, dosanya banyak. Ya piknik jalan satu bis, ngomongin orang satu bis dosa. Kalau lagi bokeh ke masjid, rapi deh, ngaji, coba. Ini banyak contoh lah. Tapi ya orang yang kaya yang baik juga ada. Yang penting kita bisa menempatkan hal-hal yang baik tadi. Kemudian hadis ke-81 atau hadis ke-7, 117. Ya fulan, dari Al-Bara bin Azib, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, ya fulan, iza awaita ila firasyik, kalau kamu mau tidur baca doa ini. Sabda Nabi ngajarin ke sahabat-sahabat. Di situ ada Al-Bara mendengar, kalau kamu mau tidur katakan Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, rahbatan ilaik, dengan penuh harapan dan kecemasan terhadapmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat sandaran dan tidak ada tempat berlari dari kamu, dari engkau. Amantu bi kitabika allazi anzalta, aku telah beriman kepada kitabmu yang telah kau turunkan. Yang sudah hafalin ya, doanya sunnah sebelum tidur. Ini salah satu doa orang yang tawakal, doa ini. Wa nabiyyika allazi arsalta, aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan, kepada nabi yang telah kau utus. Fa innaka, maka jika kamu, kata Nabi, in minta, kalau mati min lailatika, di malam itu, kita baca doa ini. Habis baca doa, tidur nggak bangun lagi, meninggal. Minta alal fitrah, kamu akan mati dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam manusia beriman, bertauhid kepada Allah. Kan semua cabang bayi, janin semuanya sebelum jadi janin di dalam rahim ibunya, atau bahkan di dalam masih sulbi bapaknya. Kalau tanyakan alastu bi rabbikum, apakah saya Tuhan kamu? Kata Allah, iya. Qalu bala syahidna, mereka bayi-bayi ini bilang, iya ya Allah, tentu saja kami menjadi saksi bahwa Engkau Tuhan. Maksudnya kalau kita baca doa ini berarti kita mati dalam keadaan fitrah. Wa nasbahta, kalau dan jika kamu bisa bangun pagi, Allah hidupin lagi, asabta khairan, Allah akan mendapatkan kebaikan besok paginya. Ini sunnah-sunnah sebelum tidur. Jadi tawakal itu bisa dicas, salah satunya pakai doa. Yang dicas, jadi ditingkatin level tawakal, salah satunya dengan doa. Ini doa terkenal, muttafaqun alaih. Dan juga ada tata cara sebelum tidur, dibaliknya 118, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara juga. Rasulullah SAW bersabda, iza ataita madji'aka, kalau kamu hendak menuju pembaringan kamu, tempat tidur kamu, sudah mau tidur di malam-malam, fatawaddo, tapi perintahkan buat wudu. Jadi sebelum tidur ada sunnahnya wudu gitu ya. Wudu ini sunnah, nggak wajib. Yang wajib buat sholat. Sama kalau katanya lagi emosi, lagi marah, Nabi juga perintahkan wudu lah kamu. Salah satu wudu sunnah ini buat tidur, buat marah, buat macam-macam. Di sholat seperti wudu buat sholat. Kalau mau tidur disunahkan fatawaddo, wudulah seperti wudu akal sholat, seperti wudu kamu yang buat sholat, wudu lengkap. Dan nanti banyak anjuran juga untuk menjaga wudu. Ada sahabat Nabi, salah satunya terkenal itu, sendalnya di surga, Bilal kalau batal di wudu, sholat wudu. Dia melakukan aktivitasnya, kegiatannya, batal lagi, wudu lagi, sholat lagi. Makanya dia udah booking tempat di
di surga. Ini salah satu amalan yang bagus juga menjaga wudhu. Bahkan sebelum terakhir, sebelum tidur, sunahin juga buat wudhu dia. Cuma toji ala syiqqatil aiman, kemudian kamu berbaring di sudut kanan. Ya. Tengkurap nggak apa-apa, tengkurap. Terlentang nggak apa-apa, miring ke kiri nggak apa-apa, boleh, tapi nggak sunnah, nggak dapat pahala. Kalau dapat pahala tidurnya pakai ke kanan. Kalau nggak dapat pahala, bukannya yang lainnya. Kadang-kadang kita bosan tengok sedikit, ya nggak apa-apa, tapi banyakin yang ke kanan, banyakinnya. Kalau kadang-kadang kita pegel, semutan, capek. Kalau di kanan dulu, dibelokin, terlentang ke kiri nggak apa-apa. Tapi yang posisi utamanya itu, dominasi posisinya di sebelah kanan. Wa dzakara nahwahu tsumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Menjadikan tadi doa yang panjang tadi itu. Doa terakhir sebelum kita tidur. Tidur kan banyak ya, ada baca ayat kursi, baca amanah rasul, ya, kulhu al-falaq, an-nas 3 kali yang ditiup itu ruqyah juga, ruqyah jambi, tapi jambi sendiri yang 3 minggu kita bahas ya. Jambi kalau jambi sendiri nggak apa-apa. Kalau kita jambiin orang, jambi ruqyah nggak apa juga. Tapi jambi ini jangan diminta. Anak kita sakit, nggak apa-apa. Karena anak itu nggak minta, tapi jangan minta. Kenapa? Ini menegakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, mengabdi. Hanya kepada Engkau aku minta. Jadi kita nggak minta tolong sama orang. Ada apa-apa kita yang selesaikan sendiri. Orang Islam dididik mandiri. Tapi kalau sakit kalau apa? Dia mau jambe sendiri. Jambe bahasa Indonesia, bahasa Arab yang ruqyah. Makanya ya ruqyah mandiri ya boleh ada sesuai sunnah. Kemudian yang selanjutnya hadis 82, hadis ke-8 dari Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar namanya semoga beliau Abdullah. Orang taunya Abu Bakar ya namanya. Namanya siapa? Abdullah. Nama bapaknya Utsman itu Abu Kuhafah julukannya. Pokoknya Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Nama bapaknya Utsman, kakeknya bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Taimi. Klannya Bani Taim. Quraisy punya 12 kabilah besar, salah satu Bani Taim. Hashimi, Hashim, Bani Hashim, Taim, Abu Bakar, Umar Bani Adi, Utsman Bani Umayyah, Khalid Bani Makhzum, macam-macam, Bani Zuhra. Ada 12 ketua atau klan besar dan semua anak cucunya Nabi Ibrahim semua. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya Quraisy itu semuanya anak cucunya Nabi Ibrahim semua. Dari anak cucunya Nabi Ismail. Baik. Kata Abu Bakar, beliau menceritakan, beliau berkata, nazartu ila aqdamil musyrikin. Dulu pas saya hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, kita ngumpet dulu tuh 3 malam tuh di Gua Sur. Abu Bakar dan Nabi dan Abu Bakar. Nazartu ila aqdamil musyrikin. Saya melihat kepada kaki-kakinya orang musyrik. Tapi cuma berdua. Panahnu fil ghar, kita dalam goa. Wa hum ala ru'usina. Jadi goanya di bawah. Kakinya Abu Bakar melihat kaki orang musyrik di kepalanya. Berarti ini goanya ke bawah ya, bukan goa ke atas. Nabi dan Abu Bakar duduk begitu melihat kakinya. Tapi lubang kecil itu goa. Kalau kita umrah atau haji bisa ke Gua Sur. Gua Sur ini apa ya? Tempatnya banyak sutet. Orang Arab kurang memperhatikan situs-situs apa ya? Situs-situs sosial, situs-situs syariah, masyar, tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi. Ya mungkin niat baik supaya nggak disembah di tempat, supaya nggak dikeramatin, supaya nggak diminta barokah. Makanya kalau kita Saudi tempat-tempat kayak begitu kurang diperhatikan. Takutnya orang pada mengkeramatkan tempat tersebut. Ya, kalau ibu-ibu yang pernah haji atau umrah di Gua Sur, ada banyak debu,
buahnya banyak kerikilnya, kalau naik kok pleset gitu. Begitu sutet semua, tegangan listrik tinggi di situ semua dipasangnya. Tapi di sini ini tempat kalau kita bayangin zaman sekarang udah canggih pakai mobil, nah ini susahnya setengah mati, apalagi zaman Nabi. Ini intinya bahwa Nabi dikejar, kalau ketemu dibunuh. Cuma berdua lagi sama Abu Bakar. Rasulullah usia 53, beliau usia 50. Sudah sama-sama agak tua. Waktu itu saya bilang sama Nabi ketika sudah dikepung musyrikin, saya melihat kaki mereka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadakum nazara tahta qadamai, kalau mereka menunduk aja, nunduk melihat dekat kakinya, la absara, mereka akan melihat kita. Kata Nabi apa? Faqal ma zannuka ya Abu Bakr, apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Bisnain, ada dua orang, Allahu salisuhuma, Allah menjadi yang ketiga. Apa itu? Bagaimana? Kita ada masalah, ada apapun, kita sendirian punya masalah, tapi ada Allah. Masalah kita selesai enteng. Masalah kita kalau ada Allah enteng, selesai dengan gampang. Ada banyak kisah-kisah orang sakit, katanya kanker, udah putus asa, banyak ngaji aja, ngaji sholat atau sedekah atau apapun. Dicek lagi sekian bulan kemudian bisa baca kisah mu'alaf, orang nenek-nenek orang Jerman sakit, katanya kanker apa, stadium sekian, ini sekian bulan mati. Awalnya panik, awalnya dia kenal Islam, baca-baca Quran, akhirnya dia masuk Islam, dia ke Saudi buat ibadah, buat umrah dan tinggal di sana. Yang ngaji, Allah yang bilang Quran itu semuanya obat. Ngaji sebetulnya bisa hilang. Dan benar, sebulan kemudian dia balik, dicek, dokter pada bingung, kok rekam jejak kita nggak ada. Kalau buat Allah nyembuhin sakit kita kan cuma bilang kun, selesai, kun itu jadi sembuh. Ternyata dia ceritakan, ya begitu, dia hanya ngaji aja, minum air zam-zam, makan kurma ajwa, dia belajar Islam dan dia mempraktekkan obat-obat yang Islam kasih. Sebetulnya kalau kita sakit apapun, rasa sih, saya juga berasa. Benar memang kalau kita sakit jadi rajin ngaji, kalau sehat ngaji malas, maksudnya banyak Qurannya. Itulah gawe Allah baik. Oh iya, sakit pada ngaji. Ada teman saya dulu malas waktu kuliah kita jauh lagi, bapaknya meninggal, dia sedih tuh nangis. Semalaman jam 10 sampai subuh dia ngaji aja. Kena musibah jadi ngaji, coba. Kalau nggak kena musibah main aja malas. Ini contoh manusia kalau ketimpa musibah ingat Allah. Makanya Allah yang bilang, Nabi yang bilang, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah sayang, Allah kasih musibah. Allah kasih musibah kan, Allah sayang sama kita, Allah supaya kita balik. Kalau enggak, kita nggak balik, nyelonong aja, foya-foya, gitu, habisin duit, kemudian menghina yang lebih lemah, yang lebih miskin, sakitnya banyak. Makanya Allah suka balikin kayak begitu. Ini Nabi tanya, Abu Bakar, bagaimana pendapat kamu? Kita berdua, yang ketiganya Allah. Maksudnya apa? Selesai. Masalah apapun yang kita punya, kalau kita tawakal banget sama Allah, selesai semuanya. Kemudian hadis yang selanjutnya 83, hadis ke-9. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah nama aslinya Hindun. Cuman bukan Hindun yang Abu Sufyan, dia beda. Hindun binti Abu Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah. Nah, kalau klannya Makhzumi ini klannya Khalid bin Walid, klannya Abu Jahal. Bani Makhzum juga salah satu, kalau di yang laki-lakinya petinggi militer, jenderal perang kebanyakan Bani Makhzum. Abu Jahal al-Makhzumi, Khalid bin Walid al-Makhzumi, Hindun juga Ummu Salamah al-Makhzum. Sama, mereka juga anak cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bahkan kalau ibu-ibu tahu Abu Lahab, Abu Jahal yang jahat kayak begitu, itu masih anak cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga.
masih pamannya Nabi. Abu Lahab paman Nabi langsung, Abu Jahal paman sekian kali lah. Di sini Nabi ketika keluar rumah beliau berdoa. Salah satu doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Yang bagus. Kalau di bawah ada yang Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang banyak orang hafal termasuk saya. Dengan nama Allah di sini Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau kita keluar rumah kita doa tawakal ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an adilla wa udhal. Aku berlindung dari kesesatan, tersesat atau disesatkan. Sesat maksudnya kalau bukan sesat jalanan itu masih enteng. Sesat agama kita atau disesatin orang lain. Au azilla au uzal, atau tergelincir dan digelincirkan orang lain. Au azlim au uzlam. Kita keluar rumah menzolimi orang, maki-maki orang, ngatain orang, mukul orang, nipu orang. Au uzlam atau dizolimi bolak-balik. Kita minta supaya Allah tidak memuji kita dengan kita berbuat zalim atau orang berbuat zalim sama kita. Au ajhal au yujhal alayya, atau berbuat bodoh dan orang berbuat bodoh sama kita, kita yang berbuat bodoh atau orang berbuat bodoh sama kita. Ini doa yang bagus. Dan ini doa tawakal kepada Allah. Kemudian doa yang ke-10 yang makin ibu-ibu apa itu? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kata Nabi, man qal, siapa saja yang berkata, berdoa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali kekuatannya Allah. Yuqal, dikatakan, kalau kita baca ayat ini ada 4 hal. Pertama, hudita, kamu akan diberikan hidayah sama Allah. Di jalan Allah kasih kita petunjuk mulu. Wa kufita, Allah berikan kecukupan. Wa wukita, Allah lindungin, Allah jaga dia. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun menjauh darinya. Mungkin kita kalau jalan kita banyak bikin dosa, kita lupa baca doa. Kalau baca doa insya Allah. Bahkan ada fayaqulu ya syaitan, ya di hadis lain, bahkan setan bilang kepada syaitanil akhar, kepada setan yang lain. Yang setan bilang sama setan lain, gangguin itu orang itu, dia mau keluar rumah, sesatin dia, kasih dia supaya bisa bikin menzalimi orang. Dibaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kata setan pada setan lain, kaifa laka bi rajul, bagaimana kamu bisa mengganggu orang itu? Qad hudiya, dia telah Allah bimbing sepanjang jalan itu, Allah jagain. Wa kufi, Allah cukupkan dia. Wa uki, Allah lindungi. Allah lindungi sampai setan enggak bisa. Itu dia. Itu ternyata doa-doa luar biasa kalau dibaca. Ini rukyah juga, jampi juga, doa jampi juga, tapi jampi buat diri sendiri. Jadi doa sesimpel ini tapi manfaatnya luar biasa. Allah membimbing kita di perjalanan kita, Allah cukupkan kebutuhan kita, apapun, kebutuhan agama dan kebutuhan dunia. Allah lindungi, Allah jauhkan, setan jauh, kabur. Ini ada yang ke-11 tentang konflik di keluarga, adik, kakak atau macam-macam. Ini kalau orang tawakal akan paham dengan hadis ini. Hadis ke-85, hadis 11, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana akhwan, ada adik kakak, saudara adik kakak, ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma, salah satunya adik kakak, kedua bersaudara, salah satunya ya'ti an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak kerja, setiap hari datang ke Nabi ngaji aja, ke masjid aja, baik, orang baik, sahabat Nabi, tapi dia nggak kerja, dia ngaji aja. Wal amar ya khtarif, yang lain bekerja, yang kerja ini dia nyiapin aja tuh, nyiapin buat
Ya buat saudaranya, buat adiknya atau abangnya gitu. Dia nggak disebut yang kakaknya yang mana, yang abangnya yang mana, yang adiknya yang mana. Fasyaka al-mukhtarif. Jadi orang yang kerja ngaduin akhohu lin Nabi, datang ke Nabi, "Wahai Rasulullah, ini adik saya atau abang saya malas nggak kerja, dia ke anda mulu, ngaji mulu, tapi nggak bekerja." Nabi omelin, kata Nabi, "La'allaka turzaku bi." Mungkin Allah kasih rezeki kamu karena ada saudara kamu yang menuntut ilmu. Begitu. Kenapa Allah kasih kita rezeki? Anak kita pada sekolah, kan gitu ya. Maksudnya apa ya? Kalau kita tawakal, kita nggak bakal hitung-hitungan. Kita menafkahkan orang lain buat sekolah. Contoh ada anak yatim, contoh kita sekolahin di pondok, hafalan Quran sampai hatam, bagus. Bisa jadi Allah tambahin rezeki kita kan gitu ya. Rezeki kita buat kita ada, buat dia ada gitu. Allah kan, tapi Allah kasih lewat kita. Allah kasih 3 nyawa lewat kita. Ada yang mau kasih 10 nyawa lewat kita. Ada orang kaya Allah titipin, harganya banyak Allah titipin. Dia jadi kerannya Allah. Ini 100 nyawa kami yang dimakan sendiri. Oh, kan gitu ya. Ini manusia nggak paham. Kelebihan sedikit, itu ibu-ibu mesti pahamnya di situ. Kalau Allah kasih lebih, itu bukan punya kita semua, itu hati-hati. Kalau kita kan tahunya, misalnya lu nggak perlu miskin, nggak perlu malas, ngomongnya begitu mulu. Allah kasih kelebihan, kan Nabi yang ngajarin. Allah kasih kelebihan berarti Allah nyuruh kita. Ada yang kita tolongin, ada yang kita lindungin, ada yang kita naungin gitu. Itu kan komplain sama Nabi. Ya adik saya nakal lah, adik saya ini ngaji mulu, dia nggak kerja. Kalau orang tua yang benar gimana? Abang yang benar gimana? Saya udah nggak sekolah, dulu saya masih kecil, orang tua saya meninggal, contoh. Adiknya dia udah gede, udah SMP SMA, adiknya masih bayi waktu itu. Dia kerja, dia punya uang, dia kasih ibunya masak semua uang dia. Adiknya gede sekolah, pasti nggak disekolahin juga karena dia hitung-hitungan. Kamu enak tinggal makan aja, nggak begitu juga. Itu justru mulia, Allah titipkan lewat abangnya. Nah, adik-adiknya sekolah, tapi adik-adiknya mulia, adik-adiknya hafal Quran, adik-adiknya jadi orang soleh, mendoakan abangnya. Jangan doain, tinggal doain aja, jalan pahalanya. Itu anak ngaji, sekolah, apa, duitnya kita yang ngongkosin, kita dapat pahala, dapat. Dia ngaji, kita dapat pahala. Padahal kita tinggal ngaji. Ini orang taunya dunia, gak untung kelihatannya. Tapi kalau di akhirat pahalanya banyak. Contoh, ada orang nggak ngaji dapat pahala sama kayak ibu-ibu sama kayak saya, nyumbang untuk lampu ya, anggap deh 50.000, 3 tahun udah rusak film, 3 tahun udah dapat pahala, 50.000 pahalanya banyak banget gitu ya. Kita kalau kagak modal ke apa-apa, kalau kagak datang nggak dapat pahala kan begitu. Ini modal lampu doang. Itu contoh. Jadi kadang-kadang manusia hitungnya duit, untung, dunia gitu aja. Dia lupa pahalanya, lupa. Kalau dia tahu pahalanya segede itu, dia habis-habisin kayak Umar, kayak Umar, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan. Tapi omelin malah. Ada hadis lain. Ada anak muda datang ke Nabi, Rasulullah, bapak saya nyolong duit saya. Nabi omelin langsung. Kamu semua harta kamu punya bapak kamu. Bapakku miskinin kamu, diambil semua, dia nggak dosa. Diomelin sama Nabi. Ini maksudnya apa? Bapak hitung-hitungan begitu. Ini unik. Rasulullah adik saya, dia nggak kerja, malas ngaji mulu. Ya kalau malas kita nasihatin malasnya. Kalau udah ngaji udah betul. Yang betul jangan diomelin. Yang salahnya. Tapi kalau orang penuntut ilmu agama nggak begitu. Seperti contoh Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain yang tinggal di Ashab Sufah ya. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-6, tapi meninggal tahun ke-11, 5 tahun. Abu Hurairah sadar, kalau saya main-main dulu saya kerja, ilmu saya sedikit, pemahaman agama saya sedikit. Dia 5 tahun sampai Nabi meninggal di masjid aja. Dia nggak pulang ke rumahnya. Ashab Sufah seperti orang miskin begitu. Nabi meninggal, jadi gubernur kaya.
Bukan dia nggak mau kaya, dia mau ngaji sama Nabi. Dia mau belajar ilmu dulu. Nanti kalau Nabi meninggal gimana? Abu Hurairah bilang, saya udah telat masuk Islam. Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 11 tahun. Abu Hurairah masuk Islam di Madinah tahun ke-6, 13 tambah 6. Nabi udah berdakwah 19 tahun. Dia baru masuk Islam, dia mikirin. Kalau saya main dulu, kerja dulu, datang kalau Nabi meninggal, saya nggak dapat apa-apa. Ditinggalin dunianya sama dia. Bukan dia bodoh, bukan. Bukan Abu Hurairah bodoh, bukan. Sudah pintar dia. Makanya sahabat yang paling banyak hafalan. Sengaja dia tinggal di masjid, di belakang sudut itu, Sabu Sufah, pakai baju yang biasa, makan seadanya. Yang penting dia mau ngaji ya, mau habisin ilmu Nabi gitu. Nabi meninggal dia puas. Sampai meninggal dia dapat jabatan tinggi-tinggi. Gubernur di sana, gubernur dia pernah di Basra, dia pernah di jadi tinggi-tinggi jabatan, gajinya gede. Jadi menuntut ilmu itu bukan sebuah kejelekan, bukan sebuah kemalasan. Kalau banyak anak muda pilih susah hidupnya nuntut ilmu, hafal Quran, kuliah, capek. Ya kalau ibu dapat beasiswa gampang. Maksudnya bukan gampang ya, dapatnya sedikit. Oke, sekolah gratis, buku dikasih, jajan sedikit, beli sabun habis. Kenapa dia pilih? Kalau kecintaannya kepada ilmu agama gitu maksudnya. Ada sahabat-sahabat Nabi kayak begitu, bukan mereka malas, bukan. Karena mereka itu dia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, Allah kasih hatinya cenderung kepada ilmu agama. Itu kalau anak kita semangat beragama, dia agak-agak sibuk ngaji, sibuk baca Quran, sibuk baca hadis, buku baca tebel-tebel dihabisin sama dia pahamin agama. Ini orang tuanya, abangnya, siapapun dia mesti dukung. Nah, di zaman Nabi juga begitu, sahabat-sahabatnya kaya-kaya dukung. Abraham bin Auf dukung, disuplai semuanya dananya ke masjid. Ini bukan semuanya kerja, yang belajar siapa? Umat bodoh semua, sesat semuanya, masuk neraka sama-sama. Ganteng nggak? Nggak begitu, Islam nggak begitu. Saya sampai kata-kata Allah, tidak semua. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din. Tidak semua orang keluar berjihad. Tapi ada sebagian kelompok belajar agama. Jadi suruh kaum bidarajah supaya mereka memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali. Jadi ini begitu maksudnya. Jadi kalau ada anak kita, adik kita semangat beragama, belajar ngaji, dia nggak kerja, sebetulnya pengen kerja, waktunya habis. Dan Allah muliakan nanti, orang penuntut ilmu pasti Allah muliakan ya. Saya buktikan. Saya kuliah cuma makan sehari sekali, biasa aja. 8 tahun saya makan sehari sekali. Kadang 3 hari saya nggak makan, saya biasa aja. Sekarang enteng, maksudnya apa ya? Kalau orang nggak kata Imam Syafi'i, kalau orang nggak pernah sabar tentang sakitnya, capeknya menuntut ilmu, dia nggak bakal bisa sabar dalam menghadapi kehidupannya selamanya, nggak bisa. Jadi kita menghadapi ilmu Allah, ngaji, baca Quran, baca hadis. Ini hadis terakhir, saya terkesan dengan hadis ini. Jadi ibu-ibu atau kalau kita punya anak, punya dukung, itu tugas orang tua, punya adik, siapapun dia berjuang buat belajar agama, bisa didukung. Jadi kalau dilupa gimana? Ya lupanya dikit ya, kalau belajar agama lupanya dikit, banyak anak belajar. Ada yang melenceng, ada, itu kebanyakan sih bagus. Jadi itu dia, Allah kasih. Ini banyak hal. Seperti ada saya tahu orang rezekinya bagus, orang baik. Ternyata dia anak yatimnya banyak. Di rumah ada anak yatim, di panti asuhan ada. Ada dulu orang saya lihat dia punya anak yatim di rumah, dia piara sama dia. Bagus hidupnya. Jadi anak yatimnya meninggal, udah gede meninggal. Usahanya jatuh langsung miskin. Kenapa? Karena Allah titipin juga, bukan duitnya dia doang, bukan rezeki dia doang, rezeki anak itu juga dikasih sama Allah lewat tangan dia. Makanya kita mesti bangga jadi agennya Allah. Manusia kalau menjadi agen lupa, nggak nyetor ke Allah lagi. Kan tetap Allah titip barang. Emang dunia punya siapa? Kalau kita belajar tauhid, semua semesta ini Allah Rabbul Alamin. Rabb itu pencipta satu, kedua pemilik. Masjid Bukhari punya Allah pasti. Rumah kita punya siapa? Punya saya Ustaz, saya punya Allah.
Jawaban tauhid paling pertama punya Allah. Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah pengaturnya, yang ngatur juga Allah semuanya. Ini tentang tauhid. Itu tentang rububiyah Allah. Makanya ada tauhid rububiyah. Semuanya Allah ciptain, semuanya Allah yang punyain, semuanya Allah yang ngerajain. Allah Malik Yaumiddin. Allah yang ngatur, Allah juga yang ngatur dunia, yang ngatur masjid, yang ngatur rumah kita, yang ngatur negara kita. Itu mesti Allah sebenarnya. Kalau kita betul-betul bertauhid kepada. Dan ditanyain, katanya dia requestnya jam 17.20 selesai Ustaz ya. Lewat 7 menit. Dan tanya sebelum saya tutup. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kayak tadi gitu ya. Doa-doanya dihafalin, yang keluar rumah jangan lupa Allah mudahin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tunjukin kita, Allah jagain kita, Allah cukupin kita, jauhkan setan dari kita. Mau tidur juga baca doanya. Kalau nggak hafal, pegangannya bukunya baca. Bacanya bahasa Arabnya. Kalau doa, ya mungkin demikian. Jadi intinya bahwa tawakal kita total menyerahkan diri kita kepada Allah. Setelah kita berusaha, usahanya pasti sesuai dengan pilihan Allah, sesuai dengan jalannya Allah, dengan ilmunya Allah, dengan Quran dan Sunnah. Bukan usahanya sesuai dengan keinginan kita, bukan. Itu bukan tawakal namanya, itu bukan ikhtiar, itu namanya melawan Allah. Usaha yang walaupun dia untungnya banyak, tapi nggak halal, ada syubhat di situ, ada uang haram di situ, itu bukan ikhtiar namanya. Itu apa? Itu hukuman Allah, itu azab. Begitu. Makanya kata harta buat seorang beriman dia adalah kenikmatan, kebahagiaan, rezeki dari Allah. Kalau buat orang kafir hukuman, Allah yang bilang. Allah kalau menghukum orang kafir itu Allah kasih banyak-banyak. Ini kata Allah surah Al-Imran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna innama numli lahum liyazdadu isman." Kami memberikan banyak kepada orang kafir itu buat menambah dosa mereka. Orang kafir dikasih harta yang banyak, tambah bikin dosa, tambah bikin dosa, tambah bikin dosa. Harta buat zina, harta buat judi, harta buat mabuk, harta buat beli senapan, bunuh orang, macam-macam. Kalau orang Islam itu jadi rezeki bukan? Jadi apa? Jadi dosa. Jadi kita jangan merasa ada harta di tangan kita gunain salah, itu bukan rezeki, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah semoga Allah memilihkan kita yang terbaik dengan pilihannya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah sebagai ikhtiar yang sebenar-benarnya. Kita juga minta supaya kepada Allah supaya kita bisa selalu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Udah mau tutup. Ya. Enggak, saya pengen tanya. Gini, bersedekah gitu ya. Saya kan pedagang gitu ya, dagang tiap Senin Kamis itu. Subuh-subuh kita baru selesai buka, itu datang pengemis atau yang minta-minta, tapi orangnya itu aja kayak lahan gitu dia. Gimana itu Ustaz hukumnya? Kalau minta dikasih boleh, tapi tukang minta-minta jangan dikasih. Kalau kita nggak ngasih gimana gitu? Nggak apa-apa, itu masukin ke masjid. Kebiasaan. Nggak apa-apa. Kalau udah kebiasaan jangan dikasih. Oh gitu ya. Kalau saya pengemis, pengamen saya nggak ngasih, minta. Iya. Saya nggak begitu suka aja. Kalau sekali dua kali kita kasih ke sini. Tapi dia jadi lahan, orangnya itu aja yang minta, itu bukan. Berarti ibu jangan kasih. Lagi ya. Ya kalau memang niat sedekah bisa di tempat lain. Oh gitu. Oh, iya. Nanti tentang sedekah itu seperti kurban, dibagikan kepada orang yang al-qani. Qani itu yang mu'ta'ah, yang nggak minta, wal mu'tar, orang yang minta. Tapi yang didahulukan yang nggak minta. Jadi kalau sedekah kasih yang agak minta duluan, yang minta kasih belakangan. Kayak nanti mau korban di masjid di sini. Siapa yang dibagiin duluan? Yang nggak minta dibagiin duluan. Yang minta kita nungguin. Oh udah habis ya, udah habis. Nggak, untuk meminta-minta nggak baik dalam agama. Ini begini. Ustaz, kalau berkorban itu tiap tahun wajib apa gimana ya? Kalau misalnya Iya.
wajib buat yang mampu DKI haji. Kalau Nabi mencontohkan, Nabi selalu setiap tahun selalu korban. Kan misalnya suami saya bilang dia ada uang, tapi dia katanya gini alasannya baru bayar anak kuliah lah atau segala macam. Jadi uangnya ada, cuman katanya ya susah gimana segala macam. Tapi saya yakin dia ada uangnya ada, cuman nggak mau gitu Ustaz, gimana? Ya kan korban nggak mesti yang mahal, 2 juta ada, 1,5 juta ada, 3 juta. Nggak mampu yang jantan nggak betina nggak apa-apa. Tapi pernah korban udah betina. Tapi gini. Jadi ngasih masukannya gimana bukan dia Ustaz? Itu buat Dia kuliah. Itu masalah hati. Dari ini secara corona ya bisa. Itu masalah hati. Berhati-hati kalau Iya, yang penting korban. kalau Belanja gitu. ya. Korban nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa. Kalau mana nggak pakai sekarang. Harap kan kalau kita kalau masuk ada di bawah sih. Kita mau. Ya, Kita bingung nih jawabnya. itu boleh aja sebetulnya. Tapi kita lihat duit 10 juta, 1,5 kita ambil nggak apa-apa. Kalau dihabisin dosa. Dia mampu kakak. Kalau dihabisin dosa. Iya, makanya kita. Jadi gini, ada hadis saya lupa. Istri sedekahin duit suaminya, istri kasih nafkah buat suami ngasih nafkah buat istri sedekahin sebagiannya, dalam susah, suami dapat pahala. Itu kehebatan punya pasangan yang baik, pasangan yang soleh atau soleha, itu dapat pahala. Ada suaminya pelit, istrinya baik. Ini hadis ya, hadis. Amin terus. Ini dapat pahala. Ya ada misalnya uang jajan istri, uang belanjanya 3 juta atau 4,5 juta sebulan. Contoh. Emang begitu kalau biasanya sih begitu setahu saya. Nah istrinya ini juga hebat gitu. Istrinya suka sedekah, kadang 20.000 setiap hari, nggak apa-apa. Suaminya nggak tahu dan dapat pahala. Padahal suami nggak tahu. Suami yang dapat pahala ya, Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena cari duit suami ya. Cari duit suami, kalau cari duit istri ya lain lagi, hitungannya lagi. Karena dia nggak minta lagi sama suami, dia sedekahin yang hak dia. Suami dapat pahala karena suami ada andil dalam memberikan nafkah. Makanya punya istri yang soleha, suami gampang dapat pahalanya. Jadi nggak masalah sebetulnya, nggak masalah. Oh, kalau orang meninggal nggak dikorbanin. Jadi gini, kalau korban itu doanya Allahumma taqabbal min, kalau Nabi gitu. Ya Allah terimalah dari saya, dari keluarga saya. Jadi kalau saya korban, saya sebut nama saya, keluarga saya, Allah tahu itu ada orang tua saya, ada bapak ibu saya. Pahalanya dapat semua. Banyak hadisnya itu. Jadi kalau ibu korban atas nama ibu, ya Allah terimalah dari saya. Kalau Nabi sebutnya min Muhammad, sebut nama. Ya Allah terimalah dari saya Azmi, dari keluarga Azmi. Kalau paham. Jadi sebetulnya nggak perlu nama orang tua. Nama kita orang tua dapat pahalanya. Anak kita dapat, istri kita dapat, suami kita dapat. Suami kita korban, istrinya dapat. Istri yang korban lagi punya duit, suami lagi bokeh, suaminya dapat. Tapi doanya dibacain, kalau nggak dibacain nggak dapat. Itu kehebatan doa. Ya Allah terimalah dari saya dan keluarga saya. Kalau panitia dia bacain biasanya. Kalau saya jadi panitia saya bacain. Kambing sapi pertama, kambing dulu nggak sapi kebanyakan namanya capek. Jujur. Ya Allah, kambing pertama dari bapak ini, ya Allah terimalah korban domba dari bapak ini dan keluarganya. Amin dan Bismillahirrahmanirrahim. Kambing kedua bapak Junaidi, ya Allah terimalah dari bapak Junaidi dan keluarganya. Doain. Bukan yang korban aja, kalau dia dapat semua pahalanya. Begitu contohnya sih begitu. Kalau di hadis-hadis. Mungkin demikian, kalau bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.